Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout PPPK 2021 yang part 2-nya. Jadi teman-teman yang belum mengerjakan tryout part 1-nya boleh banget kalau mengerjakan dulu. Yang belum nonton video pembahasan yang part 1-nya boleh banget kalau nonton dulu. Oh ya teman-teman, nanti di link di deskripsi video ini aku bakal mencantumkan link-link video untuk materi-materi atau soal pembahasan yang berhubungan dengan soal-soal di tryout ini. Soal nomor 11, dalam mengembangkan silabus, cakupan komponen silabus harus memperhatikan perkembangan iptek dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan silabus yaitu titik-titik. A. Ilmiah. Ilmiah itu adalah materi dan kegiatan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi di sini. Relevan itu adalah cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik intelektual peserta didik. Menyeluruh itu mencakup keseluruhan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Fleksibel itu artinya komponennya dapat mengakomodasi keragaman siswa, guru, dan perubahan di sekolah. Aktual dan kontekstual itu cakupan komponen memperhatikan perkembangan iptek dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Jadi jawabannya itu adalah yang E, karena tadi di soal ada kata kuncinya iptek, seni mutakhir, kehidupan nyata, peristiwa yang terjadi. Soal nomor 12, seorang guru membuat 10 soal ulangan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. 5 soal mudah, 3 soal sedang, dan 2 soal sulit. Setelah diuji coba ke siswa, ternyata tidak ada siswa yang menjawab soal sulit dengan benar. Tindakan yang harus dilakukan oleh guru adalah titik-titik. Nah, ini adalah rumus untuk mengetahui tingkat kesukaran atau indeks kesukaran soal. Jadi, jumlah jawaban benar dibagi jumlah siswanya. Nah, di sini kan nggak ada yang menjawab benar, ya kan? Berarti kan sama aja nanti hasilnya 0%, 0% gitu kan. Berarti artinya sangat sulit. Kalau sangat sulit itu harus dibuang. Kalau sangat mudah yang menjawab itu 86-100% itu pun sebaiknya dibuang karena terlalu mudah. Nah, sekarang mengganti semua soal, jelas ini salah. Yang B, mengganti 2 soal yang sulit. Nah, ini jawabannya. Karena di sini keterangannya yang tidak ada yang bisa menjawab itu soal yang sulit. Jadi kan 0. Kalau soal yang mudah itu di sini tidak dijelaskan ya berapa siswa yang bisa menjawab dan tidak menjawabnya. Soal nomor 13. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Yang termasuk hewan adalah titik-titik. A. Sapi, B. Singa, C. Harimau, D. Anjing. Soal di atas adalah contoh soal yang tidak baik karena titik-titik. A. Soal tidak sesuai dengan indikator. Bukan ini ya. Karena apa? Karena di sini tidak ada keterangan indikatornya itu apa. B. Terdapat 2 jawaban yang benar. Ini semuanya benar ya, semuanya hewan. Jadi ini kita simpan dulu. C. Pokok soal memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ini juga tidak, karena emang tidak ada petunjuk yang mengarahkan ke situ. Kalau yang D, pokok soal tidak dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, ini jawabannya. Kenapa? Karena di sini itu yang termasuk hewan. Hewan apa gitu kan? Kalau kita ngelihat di sini ini mungkin maksudnya hewan pemakan tumbuhan atau herbivora gitu ya, karena ini kan memakan daging semua. Jadi intinya soalnya itu tidak jelas hewan apa. Kalau yang E, pilihan jawaban tidak homogen dan tidak logis, ini juga enggak. Kenapa? Karena kalau yang tidak homogen dan tidak logis, itu contohnya misalnya di pilihan ganda itu jawabannya tentang hewan ya, nama-nama hewan, misalnya ayam, itik, burung,
Terus nanti yang satu lagi jawabannya tiba-tiba itu tumbuhan, pohon kelapa. Nah, itu kan tidak homogen dan tidak logis. Soal nomor 14, perhatikan contoh soal di bawah ini. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer adalah titik-titik. A. Padi, B. Belalang, C. Katak, D. Ular, E. Jamur. Soal di atas adalah contoh soal yang tidak baik karena titik-titik. Kita bahas satu-satu. Kalau yang A, soal tidak sesuai dengan indikator, bukan ini ya teman-teman. Kenapa? Karena di soal ini tidak dituliskan indikatornya itu apa. Yang B, terdapat dua jawaban yang benar. Kalau kayak gini, misal soalnya kita nggak tahu materinya apa, ya udah ini di skip aja dulu gitu ya. Kita lihat opsi yang lain. Kalau yang C, pokok soal memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah, jawabannya itu yang ini, teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu makhluk hidup sebagai dekomposer itu apa? Kita walaupun nggak tahu materinya, walaupun kita nggak tahu apa sih ya jawabannya, tapi kita bisa jawab. Kenapa? Karena di sini sudah ada keterangannya di gambar. Ini produsen air rumput, berarti produsennya tuh rumput. Belalang, berarti konsumen primer di sini kan ada dekomposer, fungi, berarti kan jamur. Nah, itu. Jadi pokok soal itu memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Soal nomor 15, refleksi pembelajaran dilaksanakan untuk seluruh dimensi pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil belajar. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip refleksi pembelajaran, yaitu titik-titik. A. Berkelanjutan. Berkelanjutan itu adalah refleksi dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kalau yang B, terintegrasi itu artinya refleksi dilakukan secara terintegrasi antar aspek pembelajaran. Kalau yang C, sistematis itu artinya dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas dan terencana. Kontekstual itu artinya dilakukan dengan memperhatikan situasi atau konteks bagaimana pembelajaran yang direfleksikan berlangsung. Kalau yang E, komprehensif itu artinya dilaksanakan untuk seluruh dimensi pembelajaran. Jadi jawabannya itu adalah yang E, komprehensif. Soal 16. Seorang guru sedang mengajar pelajaran IPS dengan cara berdiskusi mengenai permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Kegiatan ini membuat Ina merasa tertantang untuk menemukan dan menganalisis permasalahan anak jalanan yang ada di sekitar rumahnya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pembelajaran titik-titik. Kalau yang A, pengulangan itu guru perlu merancang apa aja sih nanti yang bakal diulang. Terus siswanya itu nanti mengerjakan latihan yang berulang. Kalau penguatan itu guru bisa memberikan penguatan secara verbal maupun secara fisik. Misalnya, wah kamu pintar sekali, ya betul, benar, hebat gitu. Kalau secara fisik ya misal dengan senyum atau ya bahasa tubuh yang lain gitu. Kalau yang C, tantangan itu pembelajaran dikemas dengan lebih menantang dan mengandung permasalahan yang harus dipecahkan. Jadi jawaban yang paling tepat itu emang C, tantangan. Udah jelas ya, di soal itu udah tertulis bahwa merasa tertantang. Kalau yang D, perhatian itu guru bisa memberikan metode yang bervariasi, bahan ajar yang diminati siswa. Pokoknya materinya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi dengan begitu siswa itu nanti akan bisa memberikan perhatian ketika pelajaran gitu loh, lebih perhatian. Terus kalau yang perbedaan individu, guru itu memperhatikan perbedaan individu murid-muridnya dari tingkat kecerdasannya, sifat, latar belakang, dan sebagainya. Soal nomor 17. Hari itu jam pertama, hari sedang hujan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Capaian pembelajaran yang akan Pak Nanang ajarkan adalah peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah titik-titik. Kalau A, peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. Ini
enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ya sedang hujan, nanti kesenangan siswanya dong hujan-hujanan. Kalau yang B, peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Ini juga kurang tepat karena cuma membaca doang ya. Harusnya kan lebih mengena ketika mengalami, ya kan? Kalau C, peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. Ini enggak, di sini itu cuma membuat video sederhana karena di situ ceritanya di sekolah ada LCD dan laptop gitu loh. Jadi kurang apa ya namanya? Kurang memanfaatkan apa yang ada. Kalau yang D, peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video gotong royong dan diminta membuat kesimpulan. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena di sini secara berkelompok, oke, kerjasama. Tayangan video gotong royong, wah sesuai tuh dengan yang memiliki kesadaran arti penting kerjasama. Karena di sini kan ada LCD, ada laptop. Kalau yang E, peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. Di sini tidak dijelaskan secara berkelompok, jadi lebih tepat yang D. Soal nomor 18, menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah sesuatu proses yang menyenangkan jika titik-titik. Kita ingat kembali kalau menurut teori konstruktivistik itu, siswa atau anak itu bakal membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman, membangun pengetahuannya sendiri gitu. Nah, kita lihat yang A, sesuai dengan taraf berpikir anak, ini adalah menurut kognitivistik, jadi benar-benar mempertimbangkan apa ya, kognitifnya anak gitu-gitulah. Kalau yang B, ada keterlibatan intelektual dan emosional anak, ini kuncinya ada emosional itu lebih ke humanistik. Kalau C, belajar dipraktekkan, nah ini nih jawabannya yang konstruktivistik. Kalau yang D, adanya kompetensi belajar itu lebih ke kognitivistik. Yang E, terdapat stimulus dan respon. Intinya ada stimulus, ada respon, berarti udah inget banget ya, behavioristik. Soal nomor 19, berikut merupakan cara yang tepat untuk memfasilitasi peserta didik yang teridentifikasi memiliki permasalahan terkait materi pembelajaran yang dikemas dalam bahan ajar cetak adalah titik-titik. A, menerapkan metode pembelajaran yang variatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini yang dibicarakan itu kan ada siswa, nah terus ada permasalahan terkait bahan ajar cetak, ya kan? Kalau yang B, mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran remedial berbasis TIK supaya menarik dan memudahkan peserta didik memahaminya. Kita simpen dulu. Kalau yang C, mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran berikutnya berbasis TIK supaya lebih efektif. Bisa jadi antara B dengan C. Kita lihat dulu ya yang D, mengembangkan bahan ajar cetak dengan penampilan yang menarik dan jelas untuk pembelajaran remedial. Ini enggak. Kenapa? Karena masih sama aja bahan ajar cetak, ya kan? Kan di sini permasalahannya bahan ajar cetak. Kalau yang E, menggunakan kembali bahan ajar cetak yang telah dikembangkan untuk pembelajaran remedial dengan metode yang berbeda. Ini juga enggak. Antara B dengan C itu sama-sama bahan ajar berbasis TIK. Tapi kalau yang B itu kan untuk pembelajaran remedial, biar apa nanti siswanya itu lebih tertarik dan lebih mudah memahami. Kalau yang C itu untuk pembelajaran berikutnya, materi yang selanjutnya. Berarti jawaban yang lebih tepat itu adalah yang B, yang untuk pembelajaran remedial. Dan biar siswanya lebih tertarik dan mudah memahaminya. Soal nomor 20, pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah titik-titik. A. Siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk.
ini kita simpan dulu karena memang lebih baik media pembelajaran itu yang bisa diamati secara langsung ya, istilahnya bisa dipegang dan ya diamati secara langsung. Kalau yang B, siswa diminta mengamati gambar, ini cuma gambar doang ya, jadi tidak. Kalau yang C, siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kalau yang D, membandingkan banyaknya rusuk, balok, dan kubus, ini nggak menjawab karena tadi kan tabung kerucut ya kan. Kalau yang E, guru menjelaskan banyaknya rusuk, tabung menjelaskan doang, ini enggak. Jadi jawabannya itu yang C. Kenapa bukan yang A? Karena ya A dengan B itu sama-sama dengan benda real atau alat peraga, istilahnya sesuatu yang bisa dipegang ya kan, bisa diamati secara langsung. Tapi kalau yang benda A itu nggak ada gambarnya, kalau yang C itu ada gambarnya. Karena kalau kita bicara bangun ruang itu kan yang digambar dengan yang kenyataan itu gimana ya, kalau sulit membayangkan kan agak beda gitu ya. Jadi dalam hal ini perlu ya alat peraga, ya perlu gambar juga.